sejak ada JMP Max itu, kerjaannya nggak makin gampang, malah makin susah. Ya, karena yang dilihat tuh harus satu toko. Ya itu tadi, mungkin kontennya, ya mungkin, judul produknya, fotonya, videonya. Terus kita jadinya musti ngelihat satu positioning brand itu, offer-nya segala macam. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Saya intermezzo dulu, sebagai agency, saya merasa sejak ada JMP Max, kita kacau. Kita kacau karena kita nggak tahu arahannya, yang dulunya kita bisa ada manual full control, eee, kita tinggal ngulik dashboard iklan, tinggal cari kata kunci yang pas untuk menaikkan produk tersebut, ya. Kita punya kepastian dan kerjaannya nggak banyak. Sekarang, sejak ada JMP Max, kita sebagai agensi dengan jumlah klien yang setengah, kerepotannya sama seperti dulu. Karena dengan ngeliatin dashboard, kita nggak bisa merubah iklan itu sendiri. Apa yang dikerjakan itu harus di luar daripada dashboard. Karena itu kan udah istilahnya udah AI kan ya, maksudnya kita ngomong AI ya, JMP Max, udah tinggal pasang angka, ya kan, udah tinggal pasang, mmm, ROAS-nya, modal, ya kan. Dari sisi klien akan bilang, gampang." Ya kan, dulu kan susah, ya kan. Sekarang kan gampang, pakai AI. Kok mahal? Satu kan, mahal ya, satu, ya kan, kan gampang ya kan. Sedangkan in actual-nya lebih susah daripada dulu. Untuk scale up lebih susah, untuk tahu kenapa dia nggak perform lebih susah dan sebagainya. Jadi kita harus bongkar satu toko untuk tahu why it doesn't work anymore, dan itu setengah mati. Nah, sedangkan di luar persepsinya kayak gitu, lebih gampang, tinggal set doang, harusnya agensi lebih murah dong, ya, itu. Jadi kita melihat sejak ada JMP Max itu, kerjaannya nggak makin gampang, malah makin susah, ya. Karena yang dilihat tuh harus satu toko. Ya itu tadi, mungkin kontennya, ya mungkin, judul produknya, fotonya, videonya. Terus kita jadinya musti ngelihat satu positioning brand itu, offer-nya segala macam, ya memang sangat berhubungan sama yang dibilang sama klien, ya konten, it's all about konten, yang kita jual konten. Dengan harga sini, konten ini cocok nggak dibeli sama orang, ya. Dan itu yang membuat kita pusing, mungkin sejak setengah tahun ini pusing. Jadi, ya kalau saya sih jujur, terima kliennya lebih sedikit, karena menurut kita ya kita nggak sanggup deliver apa yang mereka ekspektasi. Ya, jadi lebih daripada itu kalau kita sih lebih baik tolak. Ya kalau mau udah ambil pendampingan, kalau ekspektasi nggak ketemu ya udah pendampingan, kalau nggak ikut kelas aja. Karena lebih baik ya kita edukasi yang benar. Nah, ini yang ada yang share ke saya di DM Instagram, ya jadi dia mungkin ikut ikut, eee, ya, ikut iklan yang di-manage by Shopee lah ya, atau ini laporan dari Shopee. Dia bilang, "Om, kenapa sih sejak belakangan ini iklan saya jadi secara proporsi organik saya jadi hilang, repeat order saya berkurang." Saya ngobrol dengan agensi lain ya, agensi-agensi lain, ya kan soalnya biar dapat gambaran lebih ini, gimana, "Bener Om, sekarang organiknya makin parah, berapa bulan ini parah." Dulu kita berharap ya dengan kita iklan, organik bisa naik terus, ya kan, iklannya jaga stabil ya, organik. Terutama untuk barang-barang yang repeat order tinggi, bisa rendah ya. Saya yakin organik itu pasti turun dibanding iklan sekarang. Karena Shopee itu dengan GMP Max, ya AI, dia organik pun dianggap sebagai iklan. Tombol iklannya aja udah nggak ada sekarang, tanda iklannya kan nggak ada, ya. Jadi orang beli, klik, udah pasti iklan gitu. Kecuali mungkin dia beli dari history. Tapi kalau dia cari, udah pasti makannya iklan, udah nggak ada organik lagi.
Jadi ini akan membuat organikmu makin hilang. Dan kalau nggak ngiklan, nggak makan, gitu. Jadi hampir nggak ada jadi teman-teman yang masih berasa, "Oh ya, jualan harusnya organik tinggi, ya kan nggak sehat kalau organiknya turun." Ini gimana? Ini hampir mayoritas rata tuh, ya. Dan dengan, eee, gejala ekonomi lagi susah sekarang, ini teman-teman yang jual barang di atas 500.000 lagi kena bom, COD. COD buat cairin Shopee PayLater. Jadi kalau mereka punya kemarin saya bisa share tutorialnya lah di YouTube di mana ya, cara cairin Kredivo lewat ShopeePay. Jadi Kredivo bikin akun, check out di Shopee, yang barang di atas 500.000 kasih link virtual account-nya yang CIMB ke Kredivonya, Kredivo bayar, begitu ini langsung cancel, ya. Dan itu akan membuat ROAS kita ngaco. Makanya dibilang, "Kan udah pakai AI, bisa ditinggal dong pakai GMP Max." Ya enggak, ROAS-mu ngaco. Kalau kamu nggak punya sense, orderan ini beneran masuk atau enggak, angka yang ada di iklan itu banyak nipunya, ya, banyak fake order-nya. Klien kita yang jualan laptop, laptop dari actual omset, cancel-nya banyak banget. Nggak tahu itu buat cairin paylater atau enggak, atau memang orang sering berubah pikiran. Dan itu sangat worry, soalnya gini guys ya, kalau saya boleh gambarin, dari target ROAS kita misalnya berapa ya, 10, ya kan, terus dikasih bom orderan sama yang mau gestun di tempat kita, ROAS-nya jadi ya, ini day 1 nih, ROAS-nya jadi 20. Oh, Shopee seneng dong, ya, berarti ini produk perform. Tapi targetmu berapa? 10. Berarti hari kedua ROAS-nya di 10 nggak? 5. Apalagi kalau kita biasa orderan 1 juta, dia bomnya 10 juta. Wah, ini mah day ketiga ROAS-nya 3, dia akan cari sampai rata-ratanya jadi 10. Terus gimana kalau kalian nggak pakai orang yang bisa mikir, cuma ditaruh doang, yang penting ROAS-nya 10, ya, serahkan sama kita, ya. Serahin sama orang yang bener-bener bisa, punya care sama tahu ini orderannya, bener atau yang handle iklan harus pikir gitu, ya. Iklan sejak ada JMP Max, jauh lebih susah daripada itu. Karena kita berlomba dengan AI untuk bisa lebih pinter daripada mereka dan AI itu bisa dikadalin kayak gitu. Nggak ada solusinya saya rasa untuk kita ini, kecuali kita benar-benar paham secara bisnis seperti apa, ya. Jadi kendalanya itu sih menurut saya. Jadi memang kalau ikut kelas iklan sekarang, teman-teman nanya ya, "Mau belajar apa lagi?" Iklan. Set ROAS, set modal, ini. Terus mau belajar apa? Konten. Konten, teman-teman harus pelajarin ya basic-basic lagi kan. Benerin judul, benerin ini, benerin ya macem-macem yang basic-basic. Bukannya kita nggak mau ngajarin cara beriklan ya, yang memang hack-nya ya nggak ada, gimana, ini hack-nya, teman-teman harus paham ya, angka ini untuk apa sebenarnya, itu aja. Dan cara scale up-nya juga menurut saya jadi jauh lebih susah dibandingin dulu. Nggak tahu kalau Iqbal ada ini nggak Om sekarang, ada pandangan nggak dengan JP Max sekarang gimana sih? Oh, saya traffic di luar Shopee. Kayak gimana tuh Om, traffic di luar Shopee? Nah, TikTok-nya naik, Shopee-nya ikut naik. Oke.
Oh, berarti cara scale up-nya udah nggak bisa ngandelin iklan Shopee lagi sekarang ya? Berarti kita harus cari traffic di luar Shopee, ya. Traffic di luar Shopee sekarang ya masih ada, TikTok ya kan, ini Meta ya. Di mana lagi Om traffic di luar Shopee? Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1 M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.